Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore insan BPJS Tenaga Kerjaan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita memulai podcast Al-Maghfirah Bincang Syariah. Podcast ini adalah podcast untuk mengedukasi teman-teman BPJS Tenaga Kerjaan terkait dengan muamalah dan apakah kita BPJS Tenaga Kerjaan ini sudah sesuai dengan syariah. Untuk sore hari ini pada pertemuan perdana hari ini kita ditemani oleh pakar syariah BPJS Tenaga Kerjaan Ustadz Muttaqin Akbar. Assalamualaikum Mas Takin. Waalaikumsalam. Wah, berat ini kalau jadi pakar ya. Terlalu berat. Sehat Mas Takin ya? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah kita udah sekian lama dan sekian kali kita janji kita baru bisa podcast pada kali ini ya Pak Takin ya. Baik. Alhamdulillah. Dan kita juga dihadiri pada podcast perdana ini dari Ustadz Yayasan Al-Maghfirah. Nah, ini ada Ustadz Luqmanul Hakim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan besar kita ini podcast kita dihadiri oleh Ustadz dari Al-Maghfirah nih, Pak Takin. Alhamdulillah. Baik, insan BPJS Tenaga Kerjaan. Podcast ini adalah kita sebut Al-Maghfirah Bincang Syariah. Pada tema perdana hari perdana ini kita akan berbincang mengenai apakah BPJS Tenaga Kerjaan ini sudah syariah atau belum. Ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman di internal kita Pak Takin dan juga teman-teman di eksternal, terutama peserta ataupun calon peserta. Nah, itu bagaimana sih? Apakah saat ini BPJS TK itu atau yang kita kenal BPJS Tenaga Kerjaan itu sudah sesuai dengan mekanisme ataupun syariat agama kita? Mungkin Pak Takin bisa menjelaskan hal ini dulu Pak Takin. Oke, baik, terima kasih Ustadz Kosasih gitu ya. Jadi sebelum kita mulai sebenarnya nanti kita pengen dapat juga nih penjelasan dari Ustadz Luqmanul Hakim terkait dengan apa sih yang mendasari dari dalil kenapa kita harus jadi aware nih terhadap syariah kan itu ya. Ya karena kalau kita lihat sekarang ini bahwa di BPJS Tenaga Kerjaan ada di setiap pegawainya itu diminta untuk ngisi ada IT security awareness gitu ya, kemudian ada risk awareness gitu. Jadi kita harus aware terhadap resiko, harus aware terhadap IT security gitu kan, dan mudah-mudahan di layanan syariah ini itu bisa mengangkat bahwa ini ada akhirat awareness lah gitu. Kita aware terhadap akhirat kita Akhirat gitu ya. awareness ya. Akhirat awareness. Ini bahasa apa ini Pak Takin? Akhirat awareness. Nah, itu karena akhirat awareness ya kalau boleh dibilang kan kita di dalam bekerja gitu sehari bisa menghabiskan berapa ya? Mungkin lebih dari 50% waktu kita itu ada di kantor kan tuh ya. Itu kalau nggak dihitung ini itu kalau nggak dihitung jalannya gitu kan, kadang jalan dari jam 5 pagi, ada yang pulang sampai jam 8, jam 9 gitu ya. Kebayang itu udah sehari udah kayak apaan tahu gitu kan ya. Nah, alangkah apa ya bahasanya? Mungkin kalau misalkan kita lihat bahwa alangkah baiknya seandainya apa yang kita lakukan selama seharian ini setengah hari habis untuk di kantor itu punya nilai ibadah yang punya nilai nanti nilai kebaikan ketika ditimbang di akhirat nanti. Itu keren banget kan sebenarnya. Jadi Masya Allah tuh kalau misalkan dapat semua sehari dihitung sebagai ibadah, aduh rasanya mungkin nyaman gitu di akhirat nanti mungkin ya gitu kan. Dan tentunya untuk mendapatkan itu ya kita perlu ngecek lagi apakah kita di BPJS Tenaga Kerjaan cara kerja kita, kemudian kita kerja di mana sih, tujuannya kayak apa itu bener apa enggak kan gitu ya, halal apa enggak kan itu poinnya. Tapi kalau misalkan secara umum kalau kita lihat bahwa di BPJS Tenaga Kerjaan ini kan basisnya full regulated, jadi ada undang-undang yang menaungi, ada peraturan pemerintah yang artinya kalau kita mau runut dari awalnya dulu lah ya, dari awal bahwa kita ini dibentuk dari undang-undang mengamanatkan SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang isinya itu sebenarnya buat
kebaikan masyarakat seluruh Indonesia gitu. Jadi kita punya peluang gede sebenarnya, punya peluang gede membantu masyarakat itu, membantu rakyat, membantu negara untuk mensejahterakan kan itu. Itu kan cita-citanya gitu ya. Nah, cita-cita itu kita turunkan lagi apakah caranya sesuai gitu. Caranya sesuai dengan syariat. Nah, tentunya kan kalau tata caranya ada di peraturan pemerintah ya. Karena program di BPJS Kesehatan itu ada 5 dan semuanya tercover di peraturan pemerintah. Nah, kita perlu gali satu-satu kan sebenarnya. Tapi yang rada apa ya, melegakan gitu, yang rada melegakan hati gitu ya, bahwa apa yang terjadi di peraturan pemerintah itu kalau kita uji dengan fatwa DSN MUI terbaru terkait dengan kesesuaian syariah di BPJS Kerjaan, itu mirip banget sebenarnya. Mirip ya, mungkin ada minor beberapa yang harus diperbaiki, tapi mudah-mudahan itu bisa ada solusinya. Gimana sih untuk mencari solusi untuk yang dianggap masih tidak sesuai dengan syariah itu tadi. Yang belum ya, betul, yang belum. Dan tentunya dengan kalau misalkan kita anggap bahwa BPJS Kerjaan sebenarnya udah syariah belum sih ya, kalau misalkan secara kelembagaan ya memang kan bebas kita bikin lembaga. Cuma apa yang terjadi di lembaga itu, bagaimana transaksi mulai berjalan dari A sampai Z, nah itu yang perlu kita uji. Dan dari kalau di sekarang ini kan kita udah punya 4 penasihat syariah, dan alhamdulillah kalau misalkan sekarang udah terimplementasi di Aceh, ya artinya dalam secara formal gitu ya, secara formal BPJS Kerjaan sudah berjalan dengan undang-undang, dengan PP dan dengan fatwa gitu. Artinya undang-undang, PP dan fatwa DSN MUI. 3 produk hukum itu sudah kita miliki ya, sudah kita miliki. Dan sudah terimplementasi di Aceh kan gitu. Jadi ini udah pintu besar bagi seluruh pegawai lah istilahnya gitu ya, seluruh pegawai di BPJS Kerjaan untuk lebih tenang bekerjanya. Tapi jangan lupa bahwa ketenangan itu jangan sampai terlena kan gitu ya. Jadi kita kelupaan lagi soal tadi syariah, akhirat awareness-nya gitu ya. Akhirat awareness-nya. Istilah baru yang saya baru dengar nih Pak Takin. Ya mudah-mudahan itu bisa membantu ya, mengingatkan kembali bahwa kita di dunia itu kan sementara ya, cuma sebentar doang. Jangan sampai isinya dunia aja gitu ya. Ya nanti akhirat terlupakan. Iya, Pak Takin. Jadi poinnya adalah BPJS Kerjaan ini sesungguhnya sudah syariah ya. Sesungguhnya sudah syariah. Yang perlu diperbaiki adalah proses di dalamnya yang harus dicek kembali, apakah setiap proses itu sudah sesuai syariah atau belum. Tapi kalau dilihat dari pandangannya Pak Takin nih, apakah proses-proses yang di dalam ini sudah sesuai syariah atau belum? Atau kalau misalkan yang belum, itu bagian yang mana Pak Takin? Poinnya ya. Ya, kalau secara umum kita ngomong secara global ya, secara global dulu dari atasnya. Kita biar step by step, karena kalau nanti dari bawah kita nggak nemu yang atasnya kan gitu ya. Kita nggak nemu filosofinya, kita nggak temu tujuan dari dibentuknya BPJS Kerjaan, tujuan dari SJSN itu sendiri kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dari atas, kita lihat tadi tujuan oke, ini bukan badan yang mempunyai produk dolim kan gitu ya. Produknya baik gitu ya, malah justru lebih banyak memberi kan gitu ya. Walaupun nanti dalam konsepnya ada konsep asuransi sosial yang harus kita lihat lagi kan gitu ya. Nah, kalau dari atasnya udah oke, di bawahnya bagaimana perjalanannya? Tentunya kalau misalkan kita lihat di sekarang gitu ya. Kalau ini bahasanya tadi level 1, sekarang level keduanya gitu. Level keduanya ketika kita tahu bahwa perusahaan dan pekerja baik yang PU, BPU, yang mandiri itu kan mengeluarkan uangnya dan disetorkan ke BPJS Kerjaan. Nah, itu kita perlu mendalami tuh. Itu disetor buat apa? Itu dikasih ke BPJS atau buat apa? Kan itu harus clear sebenarnya kan gitu ya. Nah, itu kalau dari kita merujuk ke fatwa bahwa yang terjadi itu sebenarnya mereka sedang mengumpulkan uang mereka sendiri gitu ya. Mereka kalau di dalam bahasa syariah itu bertabaruk ya. Tabaruk itu akad sosial sebenarnya, akad
akad tabarur tuh macam-macam nanti di dalamnya ya. Akad sosialnya bisa ada hibah, ada hadiah. Nah, tapi kalau yang tercantum di fatwa itu dia hibah. Gitu ya. Jadi kalau misalkan normalnya gitu ya, ada perusahaan misalkan itu ya, perusahaan membayarkan iurannya ke BPJS Tenagakerjaan, sebenarnya perusahaan sendiri ini sama pekerjanya udah ada akadnya sendiri. Karena program kita kan ada yang seluruhnya dibayarkan oleh perusahaan, ada yang sebagian. Nah, bagian perusahaan yang diberikan kepada peserta, bagian perusahaan yang diberikan kepada pekerjanya, nah itu ada akadnya tersendiri. Nah, kalau di fatwa kita menyebutnya akad hibah bisyat gitu. Jadi akad hibah dengan syarat. Nah, bisyat ya. Syarat lah kalau misalnya bahasa Indonesia gitu ya. Syaratnya itu ditentukan oleh si BPJS atau ada kesepakatan di antara dua belah pihak nih? Nah, justru syaratnya ditentukan oleh PP. Oh, gitu. Karena kita merujuk kepada alur yang ada di peraturan perundang-undangan yang menaungi BPJS Tenagakerjaan. Karena iuran itu hanya bisa diperuntukkan untuk pekerjaannya, nggak bisa buat yang lain. Artinya ini buat pekerjanya, buat bayar JKK ya, buat pekerjanya untuk bayar JKM, buat pekerjanya buat bayar JHT, buat bayar JP. Nggak bisa tuh misalkan ini hibah bisat, tapi bisatnya ini saya perusahaan kasih hibah buat pekerjanya untuk beli gorengan misalkan. Enggak, di situ nggak boleh karena aturannya nggak ada. Jadi hibah bisat dengan syarat iurannya harus dibayarkan untuk iuran JKK, iuran JKM, iuran JP, JHT. Nah itu poinnya, itu pertama tuh. Nah itu baru satu sisi sebenarnya. Jadi kita bukan berarti nanti di ujungnya kadang-kadang suka ada yang nanya lagi, berarti akadnya banyak banget dong gitu. Akadnya ya akad antar mereka kan, akad kalau di rukunnya itu kan ada. Kalau ya, pada perdana podcast ini mungkin kita jangan bahas dulu. Oke, siap. Di tema berikutnya kita bicara akad padangin. Oke. Itu pertama tuh berarti. Berarti ada akad antara pemberi kerja apa perusahaan dengan pekerjanya. Kemudian ada kalau di BPJS kan ada yang dananya kumpulan. Kalau bahasa Sundanya pooling fund. Ada kumpulan, ada yang individual gitu ya. Nah, khusus untuk yang pooling fund ini berarti antara pekerja, antara pemberi kerja itu saling bertabaru, saling berakad hibah, saling berakad sosial dengan menghibahkan sebagian hartanya untuk digunakan membayar kalau misalkan nanti seanggotanya gitu ya atau pesertanya itu ada yang terjadi resiko ya terkait program gitu ya, ada yang kecelakaan, kematian dan yang lainnya, itu bisa digunakan dananya, dikumpulin dulu tuh. Jadi akadnya dikumpulin. Jadi kayak model bukan individual kayak di asuransi komersial sebenarnya. Arisan ya? Ya mungkin model arisan bisa dikumpulin dulu, terus bagi-bagi deh kan gitu. Jadi nggak ada yang akadnya individual antara si peserta atau perusahaan dengan BPJS Tenagakerjaan langsung, kecuali JHT ya. Nanti kan ceritanya beda kalau JHT. Tapi yang kita bicara lagi yang pooling fund tadi, yang kumpulan dana. Jadi mereka saling mengumpulkan dananya dan untuk dana sosial. Untuk dana sosial. Oke. Simpan dulu Pak Takin. Ini menariknya gini nih. Ini kebetulan ada Ustadz Al-Maghfirah. Kalau kita di BPJS Tenagakerjaan bekerja itu selama 8 jam ya, kita itu tuh anggaplah 8 jam. Ya mungkin ada juga yang lebih lembur sambil nunggu maghrib ya, jam 6 sampai jam 7 baru pulang gitu ya. Artinya apakah ketika karyawan itu bekerja nih Ustadz Lukman itu sudah menjadi ibadah bagi mereka. Artinya kalau itu menjadi ibadah, sungguh luar biasa orang yang bekerja di BPJS Tenagakerjaan ibadahnya bukan hanya sholat, nulis aja, bahkan ngomong dapat pahala. Bagaimana Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Segenap para pemirsa insan BPJS Ketenagakerjaan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tayangan perdana ini insya Allah akan menuai manfaat dan barokah. Amin. Buat kami yang ada di sini, juga buat para pemirsa yang menyaksikan, insya Allah menjadi sodakoh kuota. Amin. Amin ya rabbal alamin. Buat tokoh-tokoh kita yang luar biasa, Ustadz Kosasi, Ustadz Mutakin, yang alhamdulillah dari tadi saya menyaksikan dan menyimak pembicaraannya luar biasa.
Kalau saya biasa di luar. Ini terkait dengan syariah. Saya tidak menanggapi itu memang karena sudah ada pakar tersendiri. Tadi yang Ustadz Kosasi bertanya kepada saya seputar ibadah. Merjuk dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, bahwa beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah pengertiannya ada secara mikro, ada secara makro. Skup yang kecil yang kita tahu kalau ibadah itu ya sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain-lain. Tapi ibadah dalam sisi yang luas, apapun setiap gerak langkah kita semata-mata karena ingin bertujuan mencari ridha Allah, itu juga bagian dari ibadah. Seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarga, anak dan istri, maka itu tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, seorang pedagang yang berdagang, tentunya berdagang yang dibenarkan dalam syariat, maka perdagangannya itu dianggap sebagai ibadah. Jadi ibadah dalam skala yang luas, skala yang makro, apapun bentuknya. Bekerja kita di tempat ini pun merupakan ibadah karena tujuan dari pekerjaan kita ingin memberikan nafkah yang halal buat keluarga. Tadi yang Ustadz Kosasi bilang bahwa kita mencatatnya aja ada nilai pahalanya. Jadi bahasa saya yang sederhananya itulah indahnya agama kita ya. Bahwa kebaikan itu tidak Allah tutup dalam satu sisi. Artinya Allah terus buka pintu-pintu kebaikan. Kita tidak bisa melakukan kebaikan lewat sini, bisa lewat situ. Tidak bisa lewat situ ya bisa lewat gitu kan. Jadi berbagai macam cara untuk beramal saleh. Berbagai macam cara untuk memberikan yang terbaik untuk akhirat kita. Tadi beliau mengatakan masalah akhirat nih. Sebab memang orientasi kita sebagai muslim, tujuan kita ini bukan dunia, tapi tujuan kita adalah akhirat. Tapi karena kita hidup di dunia, kita tidak juga bisa melupakan bagian kita di dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah tujuan hidupmu yang sebenarnya di negeri yang abadi, khalidina fiha abada, yaitu akhirat. Tapi juga jangan lupakan bagianmu di dunia. Dalam sholat kita seringkali menengadahkan tangan, dan doa itu hampir rata-rata kita itu, bahkan anak-anak kita saja sudah hafal dengan doa itu. Bahkan orang tua kita juga menyebutnya dengan doa sapu jagat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam kaitan dengan doa itu, untuk urusan dunia kita minta sama Allah Ta'ala, di dunia hasanah, di akhirat pun hasanah. Tapi perbandingannya antara dunia dengan akhirat 1:3. Kalau dunia kita cukup minta 1, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia. Tapi untuk urusan akhirat, karena negeri yang abadi, negeri yang kehidupan kita kekal selama-lamanya, kaitannya dengan akhirat kita minta 3 sama Allah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masya Allah. Jadi 3:1. Kendati pun demikian, ya kita tidak bisa melupakan bagian kita di dunia. Artinya kalau bahasa sederhananya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau pernah memberikan sebuah ungkapan indah penuh makna. Kata beliau tuh, wahai manusia, inilah dunia, tempatmu yang sementara. Ambillah apa yang perlu, nikmati apa yang boleh. Kalau bisa jangan gagal di dunia, tapi juga jangan tenggelam di dalamnya. Ini dunia, kehidupan sementara. Ambil yang perlu, nikmati yang boleh. Kalau bisa jangan gagal, tapi jangan tenggelam di dalamnya. Kalaupun
Kata beliau, duniamu gagal, kau nggak usah khawatir. Ada negeri yang abadi yang siap menanti. Bahasa orang kampung saya dulu bilang, jangan sampai di dunia udah susah, di akhirat kebelangsak. Ya kan? Kadang-kadang di dunia, maaf, rumah ngontrak, tipenya RS7, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja sulit sekali. Tapi sholat kagak, ngaji enggak gitu kan, puasa Ramadan kalah 30 hari. Di dunianya nggak mau ibadah sama Allah, padahal di dunianya kehidupannya susah. Dalam sisi ekonomi kesusahan. Ini udah bukan level susah lagi, susah kalau kata orang Betawi bilang. Ini kalau udah susah, di atasnya susah itu. Jadi, tapi di dunia udah susah, di akhirat jadi kebelangsak. Imam Ghazali bilang, kalaupun kau gagal di dunia, kalaupun gitu loh, kegagalanmu menghampiri hidupmu di dunia, kau jangan khawatir, kau jangan cemas. La tahzan, jangan sedih. Karena apa? Ada akhirat setelah dunia. Jadi orientasinya muslim tuh, ya sudahlah, sesusah-susahnya di dunia sebentar, semiskin-miskinnya di dunia entaran katanya. Jangan sampai juga kesusahan kita yang berkepanjangan nanti di akhirat. Maka beliau memberikan sebuah ungkapan yang indah benar sekali, yang insya Allah dapat menginspirasi kita dan para pemirsa tentunya. Ini dunia, negeri yang sementara, persinggahan sementara, sekejap mampir sekejap mata. Ambil yang perlu, nikmati yang boleh, kalau bisa jangan gagal, dan juga jangan tenggelam di dalamnya. Kalaupun ada kegagalan di dunia kita, jangan khawatir, karena masih ada akhirat setelah dunia. Tapi yang paling penting, ini stressingnya di sini, poin pentingnya di sini kata beliau nih. Kata beliau apa? Tapi ingat hai manusia, jangan sampai caramu meraih dunia membuat cacat akhiratmu. Nah ini penting ini. Caramu meraih dunia membuat cacat akhiratmu. Betapa banyak orang-orang yang caranya meraih dunia tapi membuat akhiratnya jadi cacat. Di tempat bekerja, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas, terkadang kawan jadi lawan, lawan pun menjadi kawan. Masya Allah, menghalalkan berbagai macam cara. Dia nggak pikirin tuh nanti akhiratnya bagaimana. Oke, di dunia mungkin terpenuhi ambisinya, tapi akhiratnya dibuat gagal dan dibuat cacat yang berkepanjangan tentunya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi tentang bagaimana dalam sisi ibadah, bahwa betul apa yang antum bilang, pekerjaan kita ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah, karena kita mencari nafkah untuk anak dan istri kita tentu dengan cara yang halal, yang dibenarkan di dalam syariah. Dan hasil yang kita dapati di tempat kita mengais rizki, tempat kita bekerja ini tentunya akan dimakan sama anak dan istri, itu pun menjadi apa? Menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Masya Allah. Yang saya catat dari sekian panjang disampaikan Ustaz Luman, cuma satu, Ustaz Akin. Apa tuh? Caramu meraih dunia, jangan mencederai akhirat. Aduh, itu cakep. Dalam banget ya, dalam banget ya. Ini kita buat tagline ya. Tagline Ustaz Akin. Ya, terima kasih Ustaz. Balik lagi ke Ustaz Akin nih. Bicara mengenai syariah BPJS Tenagakerjaan, saya seringkali berdiskusi dengan orang-orang yang mau dan sudah resign nih, Ustaz Akin. Dalam diskusi dan obrolan saya pada saat itu, mereka meyakini keyakinan mereka bahwa BPJS Tenagakerjaan itu belumlah sesuai dengan syar'i, sehingga mereka memutuskan untuk resign. Nah, ketika saya tanya, setelah resign mau kemana? Mau berdagang. Mau berdagang. Ya. Oke, pertanyaannya nih berarti ya. Pertanyaannya dari cerita ini, ceritanya betulan ini. Dan beberapa kali diskusinya dengan ex karyawan kita, baik yang baru maupun yang sudah lama, Ustaz Akin. Pertanyaan adalah, saya ulang kembali. Apakah iya kita ini masih ada bagian yang
tidak syar'i? Satu. Kedua, apakah ketika memutuskan berdagang kita baru paham dengan mungkin belum paham dengan berdagang, itu menjadi solusi bagi rekan-rekan kita yang itu. Ustaz Takin. Ya, silakan Ustaz Takin. Oke, ini pertanyaannya berat sebenarnya. Jadi memang ya kita pernah juga sebenarnya beberapa kali, sekali ketemu sama yang ingin resign. Dan memang poin utamanya yang masih pengen banget digali itu bagaimana cara pandang mereka terhadap BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya. Yang sebenarnya pengen kita gali kan di titik mana sih sebenarnya yang mereka khawatirkan ada hal yang menjadi krusial bahwa itu tidak sesuai dengan syariah kan gitu ya. Dan tadi udah keren banget tuh, cara mau mencari dunia jangan sampai mencederai akhirat, dan mudah-mudahan adanya layanan syariah di BPJS Ketenagakerjaan ini kita mengurangi cederanya gitu. Mungkin bisa jadi sekarang ada cederanya gitu ya, kita kurangi cederanya yang akhirnya ya kita tidak mencederai akhirat dengan dunia yang kita jalani sekarang ini. Balik lagi ke pertanyaan tadi, memang kalau misalkan kita ditanya BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya udah kalau misalkan dulu tahun 2015 itu bahasanya malah lebih ini ya, lebih kencang gitu ya. BPJS itu haram lah, udah clear gitu ya. Zaman 2015 tuh zaman waktu ada transformasi dari PT Jam Sostek ke BPJS Ketenagakerjaan kan gitu ya. Tapi justru ini yang menjadi menarik sebenarnya, bahwa ketika misalkan ada yang menyatakan bahwa haram, ya perlu kita uji gitu. Perlu kita uji dulu ya. Di titik mana sih sebenarnya titik haramnya? Karena dari 2015 ketika perubahan dari PT Jam Sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan itu transformasi yang sungguh-sungguh vital sebenarnya. Karena banyak perubahan yang terjadi di sana. Mulai dari sisi organisasi gitu ya, mulai dari dulu kan PT itu udah pasti ya profit oriented kan gitu ya. Dan memang dalam waktu di PT Jam Sostek gitu ya, itu kan memang ada kita ngasih dividen ke negara tuh kan, karena berapa sih keuntungannya gitu ada. Jadi laporan keuangannya udah laba rugi kan Ben gitu ya, zaman dulu tuh. Nah ketika udah transformasi ke BPJS Ketenagakerjaan, laporannya udah nggak laba rugi lagi tapi udah surplus defisit. Artinya udah mengelolanya udah tidak komersil tapi dengan nirlaba gitu ya. Pertanyaannya kan apakah dengan nirlaba menjadi halal kan gitu pertanyaannya kan gitu ya. Ya tentu nggak semudah itu gitu. Kita akan ngelihat lagi apalagi yang berubah di sana kan gitu ya. Kalau misalkan dulu di PT Jam Sostek kita melaksanakan dengan kalau bahasa sekarang yang asuransi konvensional misalkan gitu ya. Konvensional, dan yang asuransi konvensional memang kalau secara yang di fatwa DSN MUI kan memang ini banyak yang melanggar lah kalau pakai asuransi konvensional. Tapi sekarang di BPJS Ketenagakerjaan kan udah berubah, udah bukan lagi menggunakan cara-cara asuransi konvensional tapi menggunakan cara-cara asuransi sosial. Nah, asuransi sosial ini keren nih karena kok ada asuransi sosial, apalagi tuh di Indonesia kan ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah, kok ada asuransi sosial juga kan gitu ya. Yang sesuai syariah yang mana kan gitu ya. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ketika PT Jam Sostek berubah jadi BPJS Ketenagakerjaan, bertransformasi dan melaksanakan konsep atau skema asuransi sosial sesuai dengan PP itu yang udah yang udah terbit lah gitu ya, PP yang sekarang kan masih berjalan. Ternyata itu filosofinya di dalamnya itu boleh dibilang ini terjadi kalau boleh dibilang yang normal gitu ya, itu nggak ada bedanya sama apa yang terjadi di asuransi syariah, di mana asuransi syariah itu kalau ada perusahaan yang pengen bikin asuransi syariah itu harus merujuk ke fatwa DSN MUI terkait dengan asuransi itu sendiri. Nah, itu menarik sebenarnya. Artinya asuransi syariah udah ada, difatwakan oleh DSN MUI juga boleh. Kita berlaksanakan dengan asuransi sosial, di mana asuransi sosial ini sangat mirip dengan asuransi syariah secara konsep. Oke, Ustaz Takin. Ya. Asuransi syariah dan jaminan sosial yang saat ini BPJS Ketenagakerjaan lakukan sangat mirip. Kemiripannya berapa persen? Kemiripan berapa persen ya? Justru ini ya. Ini saya mengutip pendapat orang lain boleh ya? Iya, mengutip pendapat dari salah satu ketua di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia gitu ya. Saya mengutip waktu pernah ada pertemuan dan dia mengutip kayak gini nih. Sehebat-hebatnya asuransi syariah untuk menjadi syariah gitu ya, itu nggak mungkin bisa mengikuti syariahnya di
BPJS Ketenagakerjaan. Oh, keren tuh bahasanya kan? Berarti bukan mirip Ustaz Takin. Justru kita lebih syariah daripada syariah. Ya bahasanya kira-kira kan begitu ya, bahasanya kira-kira begitu ya. Ya, tapi ini masih kita bicara di tataran skema ya, karena skemanya gimana sih cara kerja atau prosedur yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan itu kayak apa, dan itu memang sudah sesuai banget dengan apa yang ada di fatwa DSN MUI. Justru malah kita punya nilai plus sebenarnya. Nilai plusnya di mana? Kalau di asuransi syariah itu mereka, kalau kita sebut sumber pendapatan dananya lah gitu kan, mereka kan dapat ujroh gitu, dapat fee gitu ya, dapat fee dari mana? Dari iuran. Dan mereka juga bisa dapat fee dari apa ya? Kalau bahasa teknisnya itu underwriting gitu ya, underwriting. Investasi. Bukan investasi. Jadi selisih antara jumlah iuran yang masuk dengan manfaat yang dibayarkan. Nah, itu sederhananya begitulah ya kan. Jadi kalau misalkan iuran masuknya 1 miliar, ternyata yang dibayarkan untuk manfaat cuma 700 juta misalkan. Kan ada selisih 300 juta. Nah, 300 jutanya ini kalau di asuransi syariah itu bisa jadi ujroh. Bukan jadi ujroh, bisa jadi misalkan dibagi dua. Yang 350 masuk ke dana sosial, dana tabaru tadi, 150-nya jadi punyanya amilnya si perusahaan asuransi syariahnya. Atau bisa juga semuanya. Atau bisa juga sebaliknya gitu, itu aturan di fatwa. Tapi di BPJS Ketenagakerjaan enggak, malah enggak boleh. Setiap ada ya, kalau kita misalnya surplus underwriting tadi ya, nilai lebih dari iuran dengan manfaat yang dibayarkan, itu seluruhnya masuk. Kita nggak punya opsi ngambil dana itu makanya yang mungkin bagi mereka itu ya nggak mungkin sesyariah-syariahnya asuransi syariah itu nggak mungkin bisa lebih syariah dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, karena BPJS Syariah cuma ngambil dari fee. Ini kita ngomong, tapi masih tataran ini ya, masih tataran skema kan gitu ya. Nah tentunya kalau misalkan kita mau masuk lagi, sebenarnya ada di poin besarnya ada di mana sih sebenarnya kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya kalau misalkan yang sekarang ini ramai kan misalnya ada denda kan itu ya. Kok wajib ada dendanya sih ya, itu ini perdebatan lah ya. Kalau misalkan kita pakai pendapatnya DSN MUI, tentunya itu ada tuh fatwa tentang denda kan itu Ustaz ya. Ikhtilaf gitu ya. Ya kita bisa milih mau yang mana kan gitu ya. Ada dendanya. Dan tapi yang menjadi jalan keluarnya gitu ya. Ya walaupun denda itu kita berikan, kalau kita mau menyesuaikan dengan fatwa yang kita punya, tentu dendanya ini bukan sebagai pendapatan gitu, tapi ini akan disalurkan lagi, itu bukan miliknya BP Jam Sostek lah gitu ya. Kalau udah ngenain denda itu bukan jadi miliknya. Nah itu disalurkan kemana? Nah kalau misalkan di denda ini karena udah bukan miliknya BP Jam Sostek, bukan pendapatannya BP Jam Sostek, itu bisa masuk ke dalam banyak hal sebenarnya. Masuk lagi salah satu yang menjadi poin ini karena terkait dengan teknis ya. Sebenarnya kalau misalkan ada jalanan rusak, boleh nggak pakai denda itu? Ya sok pakai kan gitu ya. Buat publik ya, kemaslahatan. Nah, tapi pertanyaannya lagi begini. Buat masjid boleh, buat masjid. Boleh. Ada pertanyaan lagi kan misalkan seperti ini, misalkan ya. BP Jam Sostek ini kemaslahatan bukan sih akhirnya kan gitu ya. Oh kemaslahatan, bisa nggak masuk lagi ternyata kan gitu ya. Misalkan ternyata denda itu bisa menguatkan dana jaminan sosial ini, jadi bisa lebih banyak yang tercover dalam BP Jam Sostek gitu ya. Nah itu masih dalam pembahasan sebenarnya. Tapi pada intinya tadi untuk kemaslahatan umat ya silahkan denda ini. Nah ini yang menarik banget nih, Masya Allah. Jadi ibadah tuh yang berefek untuk orang banyak itu jauh lebih disenangi Rasulullah dibanding ibadah yang efeknya buat dirinya pribadi gitu loh. Ya kalau kita baca dalam sejarah, dalam riwayat ya, Rasulullah berapa kali haji kita tahu. Rasulullah berapa kali umrah kita bisa lihat ya, berapa kali gitu kan. Tapi itu hanya dalam hitungan jari mungkin bisa kita tahu berapa kali umrah, berapa kali haji. Tapi untuk urusan kurban, ya kan, itu setiap tahun Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Berarti kita bisa menarik benang merah dari apa yang beliau katakan, ibadah yang berefek untuk banyak orang itu jauh lebih disenangi beliau ketimbang yang berefek untuk dirinya sendiri gitu loh. Berarti kalau dari tadi yang saya lihat dan saya amati, ini ibadah yang sifatnya buat maslahat orang banyak gitu loh. Buat memberikan manfaat
ya kalaupun didenda tapi dendanya pun disalurkan ke arah yang positif gitu, ke arah yang baik, membenarkan jalanan yang rusak dan lain-lain gitu kan. Bangun jembatan. Artinya kan buat kemaslahatan umat nih. Ya artinya itu ibadah yang insya Allah pahalanya terus mengalir tuh. Jadi setiap kali umpama dari pihak BPJS membangun sebuah jembatan sehingga orang memudahkan untuk berjalan lewat situ, itu setiap kali ada orang jalan, tiap itu pula dapat transferan pahala itu. Masya Allah. Itu seluruh karyawan berarti Ustaz ya? Seluruh karyawan dan orang yang terlibat di dalamnya. Bukan hanya direktur aja Ustaz. Bukan hanya direktur. Semua nih. Kita kebagian. Betul. Insyaallah mudah-mudahan itu. Ya kayak kita gini, podcast kita nih bukan hanya sisi manfaatnya buat kita, semua orang yang terlibat tergabung di dalamnya pun ada dapat nilai pahala kebaikan, ya kan? Kita memberikan edukasi buat insan BPJS dan seluruh pemirsa mungkin yang menyaksikan nanti tayangan ini. Ada asar, ada kebaikan yang dia dapati wasilahnya dari kita. Bahkan ada orang yang mendapatkan hidayah wasilahnya dari kita, insya Allah ya. Maka itu jauh lebih baik dalam hadis itu dibanding kita mendapatkan onta yang merah. Khairun minad dunya wa ma fiha, dalam riwayat lain lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Onta merah ini ada Ustaz? Saya belum pernah lihat ada onta warna merah Ustaz. Onta merah tuh di zaman itu yang lagi tren dan lagi viral dan paling mahal sekali. Ya sekarang ibaratnya kendaraan yang paling mahal gitu ya. Saya juga belum pernah lihat sih modelnya kayak gimana. Saya pikir Vera deh Ustaz. Nah, Iya. jadi seperti itu gambarannya. Ya kayak orang-orang yang terlibat sama kita nih, ya, Bang Sukron juga termasuk tim ses kita nih, masya Allah. Ya kita kan dalam hadis masuk dalam kategori mandala alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menjadi sponsor kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka sponsor kebaikan itu akan mendapatkan nilai kebaikan, nilai pahala kebaikan sebanyak orang yang menyaksikan tayangan ini. Makanya jangan lupa pemirsa, like and subscribe. Nah, itu like and subscribe. Share sebanyak-banyaknya. Nah ini sebenarnya ngelanjutin lagi sebenarnya, boleh Pak Ustadz ya? Iya. Jadi kalau dari hasil analisa kami di tim dan di penasihat syariah gitu ya, dan dulu kita pernah ada konsultan dari luar juga untuk menganalisa titik mana sih, ada krusialnya ada 3 sebenarnya, terkait dengan akad, terkait dengan kepemilikan dana, dan terkait dengan investasi kan itu ya. Dan di akad ini sebenarnya seru sebenarnya, di akad ini seru, mungkin nanti kita bisa bahas Di episode berikutnya. Tapi di kisi-kisinya gitu ya. Jadi akad itu memang krusial, dan tadi udah disebutkan beberapa, dan yang paling berasa itu ya sebenarnya ketika kita sudah mendapatkan fatwa dan ada akad di sana, tentunya dalam menjelaskan gitu ya, mensosialisasikan kepada peserta atau kepada masyarakat, itu harus sesuai dengan akad itu gitu ya. Jadi kalau dalam beberapa kali itu ada yang membahasakan gini, kalau kita ini ingin menjelaskan sebuah ayam, jangan dijelaskan seperti bebek gitu ya. Kalau bahasa kurang tepat. Orang kita jualan ayam, misalnya kita jualan ayam, kenapa ngejelasinnya bebek? Padahal mirip kan gitu ya. Oh dia kakinya 2 ini, tapi ternyata kita ada yang disembunyikan, misalkan oh ternyata ayam tuh nggak bisa berenang, tapi disebutkan misalkan di bebek bisa berenang kan gitu. Bebek nggak punya jalu ya. Bebek nggak punya jalu kan, masing-masing punya keunikannya gitu ya. Jadi ketika sudah akad itu sudah kita terima bahwa oh ya DSN MUI sudah menetapkan bahwa akadnya adalah misalkan wakalah atau apapun, nanti kita bahas detail ya. Nah kita harus bisa menjelaskan itu dengan sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Yang karena memang di beberapa ini juga informasi juga nih bahwa di masyarakat kita, dan terutama kalau misalkan kemarin kita ada monitoring evaluasi itu yang masih mengasosiasikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu seperti asuransi konvensional. Seperti asuransi konvensional. Hampir semua mengatakan berperspektif seperti itu ya. Persepsinya seperti itu. Dan itu ya bisa jadi PR besar buat kita nih di BPJS. Bagaimana dengan orang dalam kita, maksudnya karyawan kita sendiri, apakah masih berpikir kita sendiri di dalam masih perspektif kita ya asuransi sosial? Kita sendiri gitu. Kita sendiri ya. Kalau di dalam. Nah, kalau di dalam penelitiannya memang belum keluar gitu ya. Belum ada, itu kita belum meneliti, tapi rasanya sih mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, amin ya. Ya, langsung oh ya, emang bukan asuransi konvensional, bukan. Kita ini jaminan sosial
nyebutnya ya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan melaksanakan programnya berdasarkan prinsip asuransi sosial kan itu. Nah, jadi asuransi sosialnya kita ikat dulu nih. Kita bisa mendalami asuransi sosial tuh gimana sih cara kerjanya, polanya kayak apa. Padahal kita udah punya juga tuh kan PP, udah punya aturan negara yang clear sebenarnya, kita bisa pelajari di dalamnya. Oh iya. Satakin. Ini tadi kita ngomong udah panjang-panjang nih kalau ngidul gitu ya. Tapi yang menjadi critical pointnya adalah sebetulnya yang dikatakan syariah atau tidak syariah itu yang seperti apa, itu kita belum declare dulu, belum bisa dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa nih, apa sih yang maksudnya, variabel apa sih variabel, ya? Ini syariah, ini bukan syariah dan lain sebagainya ya. Nah itu mungkin harus disampaikan dulu nih. Nah ini apa jawabannya mungkin sedikit aja gitu ya, jawabannya sedikit mudah, tapi ini bisa membuka apa inspirasi gitu ya. Jadi kalau pakai dalam kaidah fikih ya, ini nanti satu Manul bisa matematik kan, bisa nambahin satu al aslu fil muamalati al ibahah. Jadi hukum asal dari muamalah itu adalah boleh gitu ya. Nah tapi kita nggak bisa tuh misalkan semuanya akhirnya boleh. Yang nggak boleh itu ada yang terlarang. Jadi nanti kita punya namanya apa sih transaksi yang terlarang dalam Islam kan gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya pengen tahu yang ini halal haram yang mana sih kan gitu ya. Jadi poinnya jadi akhirnya ketemu sebenarnya banyak ya, nggak banyak sebenarnya yang transaksi terlarang dalam Islam. Tapi kalau misalkan kita kecilin skupnya dalam asuransi gitu ya, dalam asuransi sosial gitu atau konsep asuransi lah gitu ya. Itu umumnya ada 3. Ada nggak goror di sana kan gitu ya. Ada ketidakjelasan di sana. Goror, apa itu goror? Goror itu ketidakjelasan. Ketidakjelasan bukan dalam artian macam-macam ya. Ada beberapa waktu itu pernah diskusi, kita jelas kok asuransi itu, asuransi konvensional kan jelas apanya, manfaatnya jelas, kalau dia ada resiko ada gitu ya, manfaatnya ada, dibayarin kok gitu kan, tapi ternyata kok dianggap goror. Nah gorornya itu dari sisi waktu sebenarnya, dan kita lihat dari akad di awalnya. Nah akad kalau kita bicara soal asuransi konvensional itu kan konsepnya transfer resiko. Nah transfer resiko itu lebih dekat kepada jual beli resiko gitu. Misalkan saya punya resiko nih, berangkat kerja ada resiko kecelakaan. Nah ada yang nggak mau beli resiko saya mau bayar nih 300.000. Tapi kalau ada saya kecelakaan harus bayar manfaatnya misalnya 3 juta gitu ya, 10 kali lipat ya misalkan gitu ya. Artinya ketika saya bayarin 300.000 ke asuransi konvensional, itu akad udah terjadi. Kok bisa dibilang jual beli? Ya karena pindah tempat. Saya mengeluarkan 300.000, perusahaan asuransi itu menerima kan, dan diakui sebagai asetnya perusahaan asuransi. Akhirnya saya mengeluarkan uang, tapi saya dapatnya kapan? Nggak tahu dapatnya kapan. Ya kalau celaka kan gitu. Jadi sisi waktu. Ya itu di situ yang kita sebut sebagai goror. Karena kita udah mengeluarkan uangnya gitu. Kita udah beli. Kalau jual beli kan ya saya beli pulpen misalkan. Berapa harganya 1.000. Ya udah saya keluarkan 1.000. Pulpen saya terima. Jadi pembelinya mengambil pulpen tapi mengeluarkan uang. Nah, penjualnya dia akan menerima uang, mengeluarkan pulpen. Nah, gitu. Nah, tapi kalau di perusahaan asuransi konvensional itu kita udah bayar, saya dapat apa? Belum nanti katanya. Kalau kejadian. Nah, itu yang dianggap sebagai goror ada di sana. Kemudian yang kedua, 3 hal ya, tadi 3 hal ya kalau di dalam konsep asuransi. Ada maisir gitu. Maisir itu mungkin kalau dekat kata-kata lebih dekat ke perjudian gitu ya. Kita berjudi. Ya jelas tadi kan kita udah bayar 300.000, kita tahu tuh bakal dapat 3 juta kan gitu ya. Syaratnya apa sih? Syaratnya cuma jatuh doang naik motor katanya. Akhirnya misalkan sebulan kita udah bayar 300.000, wah kita naik motor nggak jatuh nih perasaan kan gitu ya. Menjatuhkan diri. Menjatuhkan diri ya untuk dapetin manfaat lebih. Nah itu maisir, berjudi. Yang ketiga riba. Riba ini kalau dalam asuransi, terutama asuransi konvensional yang masih menggunakan transfer risiko itu, kan kita udah ngeluarin uang nih tadi 300 ya. Inilah apa, misalkan ceritanya dia jatuh ternyata dari motor gitu ya. Dia dapatnya berapa tadi kan 3 juta. Artinya jual beli 300.000 dibeli untuk membeli apa? Untuk membeli 3 juta. Riba. Kita ada pertukaran uang dengan yang tidak setara. Gitu. Kita bayar 3.000, dapatnya 3 juta. Gitu. Itu riba di dalam asuransi konvensional yang menggunakan
konsep transfer resiko. Dan itu semua sebenarnya kalau misalkan kita melihat lagi ke asuransi syariah, itu semua bisa tereliminir gitu. Apalagi di asuransi sosial. Karena konsepnya nggak jual beli tadi. Nah, konsep jual beli inilah yang mudah-mudahan bisa kita bisa kita sesuaikan, bisa kita luruskan bahwa ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan ini mengeluarkan uangnya, itu bukan beli sesuatu, tapi menghibahkan sesuatu. Menghibahkan sesuatu. Bukan beli. Jadi ketika hibah, hilanglah goror itu. Kan hibah kan. Maknanya menghibahkan itu artinya bukan secara terpaksa berarti ya. Ya, seharusnya nggak terpaksa. Berarti dengan sukarela ikut suatu program yang tadi menghibahkan dananya untuk keperluan orang yang membutuhkan. Ya. Dikumpulin tuh dananya. Atau ilustrasi yang bisa jadi ini bisa memudahkan ya. Itu ilustrasi kayak kita ada iuran lingkungan sebenarnya, iuran RT. Dana sosial. Kan kita misalkan setiap bulan bayar iuran RT gitu ya. Misalkan ada yang 100.000, ada yang 150.000, buat orang sakit itu ya. Ternyata kita bayar 100.000 itu bentuknya apa? Jual beli, atau misalkan saya pengen bayar 150.000 nih, supaya apa? Supaya kalau saya sakit atau saya kecelakaan dapat deh dari dana kas RT misalkan gitu. Kan enggak sebenarnya. Lebih banyak ya. Ini keumuman gitu. Keumuman ketika dia bayar iuran RT untuk apa? Ya untuk bantu sesama kan gitu ya. Ngumpulin lah ini. Nah, dari dana kumpulan itu kan ada yang bendaharanya lah ya. Nah, bendaharanya bakal nyimpen, nanti kalau misalkan ada yang sakit dikeluarin dari situ. Termasuk kita juga nih yang ikutan bayar 150 kalau sakit dapat juga tuh dari situ gitu ya. Nah, itu konsepnya mirip dengan apa yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu menghilangkan goror. Gitu. Karena nggak ada ikatan. Kalau jual beli kan ada ikatan. Apa yang diterima, apa yang dibayar kan gitu. Iya, menarik nih Ustaz Hakim. Banyak materi yang sebetulnya harus kita jelaskan satu persatu, mulai dari akad, kemudian tadi 3 ya, goror, maisir, dan riba juga harus kita jelaskan lagi lebih rinci. Kemudian apakah BPJS ini asuransi sosial atau jaminan sosial ya? Kalau disebutnya jaminan sosial disebut ya. Jaminan sosial diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial. Dengan prinsip asuransi sosial. Itu menarik sebenarnya, nggak cukup waktu untuk kali ini ya. Mungkin nanti di episode berikutnya kita akan bahas satu persatu materi-materi tersebut. Oke, di penghujung sesi ini nih, Ustadz Hakim dan Ustadz Luqman. Dari Ustadz Luqman dulu kali ya. Apa yang kesimpulan apa yang didapat atau apa yang nantinya pada sesi ini bisa diberikan atau manfaat apa dari episode ini kepada insan BPJS Ketenagakerjaan? Baik, para pemirsa insan BPJS Ketenagakerjaan dimanapun Anda berada, dari saya kesimpulannya singkat saja, bahwa orang yang terbaik itu bukan orang yang kaya. Orang yang terbaik itu bukan orang yang pintar. Orang yang terbaik itu bukan orang yang alim. Tapi orang yang terbaik menurut versi hadis Nabi kita Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terdebes, manusia terbaik, dia yang bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Dari pembicaraan kita lebih mengarah kepada ibadah yang sifatnya sosial. Yang ibadah ini jauh lebih disenangi oleh Rasulullah dibanding ibadah yang sifatnya individual. Itu saja mungkin dari saya. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Khairun nas wa anfa'uhum linnas. Ya, itu yang harus ditekankan teman-teman sekalian insan BPJS Ketenagakerjaan. Dan jadi bermanfaat kepada masyarakat banyak. Beribadah sendiri bagus untuk kepentingan sendiri, tapi lebih bagus lagi untuk kemaslahatan umat tentunya. Ya. Oke, terima kasih Ustaz Luqman. Siap, silakan Ustaz Hakim. Untuk penutup ini ya. Sebagai penutup pada kali ini. Nah, ini ingin kembali ini lagi ya, kita pengen mengingatkan bahwa tadi ya, mudah-mudahan awareness kita semakin meningkat gitu ya. Amin. Karena awareness, terutama awareness akhirat awareness.
yang nanti kita bisa sama-sama untuk mencari ilmu, menggali ilmu lagi. Kita bisa ketemu ilmu muamalah yang mana lagi nih yang bisa kita terapkan di BPJS Kerjaan, supaya tadi kembali lagi apa yang kita lakukan selama 8 jam ya. Normalnya 8 jam gitu ya, formalnya 8 jam. Karena manajemen kepegawaian 8 jam. 8 jam. 8 jam itu bisa bermakna bukan hanya di dunia tapi juga bisa kita bawa ke akhirat, dan itu memperberat timbangan kebaikan kita. Dan satu lagi nih sebenarnya, boleh ya, satu lagi, dan ini yang bisa jadi ini sebagai pengingat kita juga, dan pengingat misalkan nanti ada teman-teman yang juga pengen mengingat itu juga gitu ya. Jadi ada satu kaidah fikih juga nih, ini yang sering disebutkan juga bahwa layatrukulluhu. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan semua paling tidak jangan kita tinggalkan, jangan ditinggalkan gitu ya. Kita tahu bahwa BPJS Kerjaan ini kita udah melihat bahwa ini memang belum sempurna kan gitu ya, tapi jangan sampai kita tinggalkan yang akhirnya dia makin menghilang kan. Jadi kita sama-sama untuk membangun BPJS Kerjaan ini sesuai dengan syariah. Seperti itu, yang akhirnya kita kebalik lagi bahwa 8 jam kita itu bisa bermakna di dunia dan insyaallah di akhirat. Amin. Seperti itu kira-kira satu sesi. Ya, terima kasih Ustaz Takin. Poinnya adalah yang saya tangkap ya Ustaz Takin, bahwa 24 jam itu sudah pasti dimiliki oleh semua, oleh kita. Tetapi apakah 24 jam itu kita manfaatkan dengan benar-benar untuk ibadah kepada Allah? Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk menyembah kepadanya. Maka bekerja kita tujuannya kita maknai untuk menyembah, ibadah kepada Allah. Baik ibadah yang tadi ya Ustaz Lukman sampaikan, ibadah sendiri, kepentingan untuk sendiri, dan ibadah untuk kemaslahatan umat. Baik, Insan BPJS Kerjaan berakhir sudah episode pertama pada kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe, share sebanyak-banyaknya. Share sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan melakukan podcast ini 1 minggu sekali, setiap Jumat ya, Ustaz Takin ya, Ustaz Luman. Kita akan membahas mengenai syariah, khususnya mengenai layanan syariah BPJS Kerjaan. Kita akan memberikan awareness akhirat kepada seluruh insan BPJS dari Sabang sampai Merauke. Dukung kami dan doakan bahwa layanan syariah bisa berkembang dan terimplementasi di BPJS Kerjaan, bukan hanya di syariah tapi secara nasional. Amin ya Rabb. Kami akhiri. Terima kasih Ustaz Takin, Ustaz Numan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث